Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dimampukan oleh Allah untuk menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian hadis tarbawi kita. Alhamdulillah ini bisa tampil PowerPoint-nya. Yang pernah saya jelaskan, yang pertama, materi pembelajaran yang pertama adalah akidah dan keimanan. Kemudian yang kemarin Al-Quran dan Al-Hadis. Dan hari ini insyaallah ibadah dan zikir. Salah satu yang kita ajarkan, materi yang kita ajarkan kepada anak didik kita adalah terkait ibadah dan zikir. Yang pertama kan keimanan, dan yang terakhir adalah fikih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ibadah dan zikir. Ibadah yang pertama kali ditanya oleh Allah nanti di akhirat, itu ibadah apa? Ibadah sholat itu kira-kira. Kemudian pertanyaannya adalah, sejak kapan kita harus memerintahkan anak-anak kita untuk mulai sholat? Ini ada hadis Nabi an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Jadi dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dan dari kakeknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum, ya, suruhlah anak-anakmu bis sholat, untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, sedangkan anakmu itu berusia 7 tahun. 7 tahun itu berarti kelas 1 SD. Ada juga yang kelas 1 SD itu belum 7 tahun, 6,5 tahun. Karena kalau nunggu 7 tahun mesti lebih 7,5 tahun. Jadi ngepas 7 tahun itu sulit. Kecuali kalau sudah dirancang bahwasanya nanti lahirnya bulan Juni gitu, insya Allah pas. Jadi suruhlah anak-anak kita untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asrin, dan pukullah anak-anakmu, anak-anak kita, kalau seandainya tidak menjalankan sholat sedang umurnya 10 tahun. Jadi umur 7 tahun disuruh, tapi kalau enggak sholat di umur 7 tahun enggak usah diapa-apakan, ya ditegur saja karena masih belajar. Tapi kalau sudah umur 10 tahun kemudian kok meninggalkan sholat, maka pukullah. Wa farriqu bainahum fil madaji. Farriqu itu pisahlah. Jadi umur 10 tahun itu sudah mulai dipisah tidurnya dengan orang tua. Ya. Sebelum 10 tahun kita ajari untuk dipisah. Biasanya kalau tidak punya adik itu sulit untuk dipisah. Nunggu sampai besar dulu karena takut. Tapi kalau punya adik biasanya orang tua alasannya ya ini adiknya, kalau tidak dipisah, atau dipisah langsung dengan adiknya bisa. Ini adalah tahapan kita mengajari anak untuk sholat. Sejak kapan anak itu kemudian meninggalkan sholat itu berdosa?
Jadi sejak anak tersebut baligh atau sudah mukallaf, mukallaf itu sudah dibebani tanggung jawab, dibebani untuk puasa, dibebani untuk sholat, dibebani kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tujuan ibadah sholat itu untuk apa? Ada yang tujuannya kebahagiaan dunia. Sholat duha supaya rizkinya lancar. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi itu tujuannya kebahagiaan dunia. Sholat tahajud supaya pekerjaannya atau kehidupannya dilancarkan oleh Allah. Boleh apa tidak? Nggih boleh. Tapi itu sholat atau ibadah untuk kebahagiaan dunia. Puasa supaya sehat. Nah, ya boleh, tapi itu puasa untuk kebahagiaan dunia. Itu ibadahnya, tingkatannya masih di bawah. Ibadah untuk kebahagiaan di akhirat. Saya tak sholat tahajud supaya nanti masuk surga. Nah, itu kan kebahagiaan akhirat. Boleh ya boleh, tapi itu nanti masih ada yang tinggi lagi. Sholat puasa supaya nanti hidupnya bahagia dan mendapatkan pahala. Takut neraka, ingin masuk surga. Yang paling tinggi adalah ibadah itu tidak nyari apa-apa. Mbok perkara dikasih Allah rizki, mbok perkara nanti di akhirat masuk surga atau neraka, yang penting saya mencari ridhonya Allah. Mardhatillah. Kalau Allah sudah ridho, itu sembarang kali harus dikei. Kalau Allah sudah ridho, surga itu mesti masuk. Hidup di dunia itu mesti bahagia. Tapi kalau tujuannya kebahagiaan dunia, akhirat belum tentu dapat, ridho Allah belum tentu dapat. Tapi kalau yang dicari itu ridhonya Allah. Allah itu kalau sudah memalingkan muka, kita kalau misalnya dipalingkan muka sama istri kita, misalnya gak dijak ngomong sedina ngono kan rasane ya apa kan iki. Lah niki sing gak dijak omong, dipalingkan muka itu Gusti Allah, itu rasanya wis ndak enak. Makanya kebahagiaan sejati di akhirat adalah kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita latih ibadah kita sehari-hari itu tidak mencari apa-apa, apalagi mencari sanjungan. Nah, itu sudah enggak masuk kategori ketiga ini. Ya, mencari ridhonya Allah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Kemudian sebelum zikir, ibadah itu apa? Memaknai ibadah, kita maknai setiap perilaku kehidupan kita sehari-hari itu sebagai ibadah. Ibadah jangan kita maknai sebagai sholat saja ibadah, puasa saja ibadah. Tapi ngopi di warung itu bisa jadi ibadah. Loh ya apa caranya Pak ngopi kok iso ibadah? Saya punya teman, dia itu orang yang suka membaca. Dan yang kedua adalah suka mempengaruhi orang untuk juga suka membaca. Akhirnya dia itu juga kebetulan suka ngopi. Nah, dia ngetes ngopi di Cerme. Wah, yang jaga kopi itu ya laki-laki. Dijai ngomongnya tentang sesuatu yang bagaimana dia itu tertarik. Mas aku ingin mari maca buku iki wis apik ngene. Jadi diceritani sesuatu, akhirnya dia penasaran. Mosok ya Mas, aku tak nyelip bukune sih. Nah, akhirnya besok memang tidak langsung begitu, langsung hari pertama kedua masih ngobrol biasa, memperkenalkan diri, tapi hari-hari selanjutnya sudah mulai mempengaruhi. Akhirnya kemudian
besok lagi ngopi bawa buku dipinjamkan. Akhirnya sambil nunggu warung kopi, daripada WA-an, daripada Facebookan, dia baca buku. Kemudian nggak kesana lagi 5 hari, terus kesana lagi, Mas buku sama nu sentek, oh namanya tak? Nah ini kan juga dalam rangka wahyu pertama kan Iqra. Kita mengaku Islam, tapi wahyu yang pertama sendiri itu tidak pernah diamalkan. Nah, ini bisa juga bernilai ibadah. Bekerja itu juga bernilai ibadah, tapi juga bisa tidak bernilai ibadah. Maka kita niatkan setiap perilaku kita sehari-hari itu adalah bernilai ibadah. Yang kedua adalah zikir. Zikir itu menenangkan hati, ya. Kalau lagi galau itu berarti zikirnya kurang. Zikir yang bisa melancarkan rizki. Nah ini lagi-lagi ibadah zikir untuk kebahagiaan dunia. Istighfar, astagfirullahaladzim. Setiap langkah itu istighfar. Insya Allah akan melancarkan rizki kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Jadi orang-orang beriman itu yang hatinya tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Saya itu punya ketua RW yang non muslim di PPI, Perumahan Penganan Indah. Beliau itu iri melihat kita yang setiap hari itu 5 kali berjumpa dengan Tuhan. Karena gitu. Wong muslim ku enak ya, bendino iku ping 5 ketemu Tuhane. Lah awak dhewe ku ketemu Tuhan iku seminggu pisan. Nah, dipikir ketemu Tuhan iku nek masjid tok, di rumah kan juga bisa ketemu Tuhan. Tuhan itu lebih dekat dengan urat nadi kita, min hablil warid. Nah, ini kan membuat bahwasanya mereka butuh, ketika mereka datang ke tempat ibadah, mereka mendapatkan ketenangan. Kita juga ketenangan itu tidak hanya hadir ketika kita ada di masjid, tapi di setiap di jalan. Nah, saya biasanya kalau tidak sedang nganter istri itu lewat tol Manyar. Enaknya lewat tol Manyar itu tidak banyak pikiran. Kalau lewat dalam sini, lewat tol Romo Kalisari itu banyak lampu merah, banyak sepeda-peda, banyak yang dilihat, banyak pikiran. Tapi kalau lewat tol Manyar itu langsung lempeng. Nah itu bisa zikir, bisa doa. Karena salah satu keadaan yang membuat doa kita mustajab itu adalah ketika dalam perjalanan. 10 menit cukup. Dari radio dipateni sementara, dari mulai masuk tol Manyar sampai tutup tol Tandes itu kan wis 20 menit itu wis doa sembarang kali sudah nyampe itu. Nah itu dimanfaatkan. Jadi setiap hari, setiap jalan itu berzikir kepada Allah. Zikir berasal dari kata dzakara yadzkuru. Itu bisa berarti mengingat Allah, menyebutkan Allah itu juga berzikir. Kemudian zikir juga berfikir. Afala yatadzakkarun, apakah mereka tidak berfikir? Nah, aktivitas kita berfikir itu juga berzikir. Bagaimana mengingat Allah dan dalam keadaan apa kita harus ingat Allah? Orang-orang beriman itu dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tidur, itu ingat Allah, itu berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Nah, jadi berzikir kepada Allah itu dalam keadaan berdiri, itu berzikir. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk, itu berzikir. Tidak harus mulutnya qomat kamit, pakai hati saja. Wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring mau tidur juga berzikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, ini juga memikirkan penciptaan langit dan bumi, itu juga berzikir.
Ilmuwan-ilmuwan bagaimana bumi itu terbuat, bagaimana gunung di Bali itu ya meletus prosesnya, itu bagian dari zikir. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang kemudian akan menyimpulkan ternyata tidak ada yang sia-sia apa yang diciptakan oleh Allah. Faqina adzabannar. Maka jauhkanlah kita dari api neraka. Mengingat Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kalau ada orang yang berbuat maksiat kemudian dia mengaku berzikir, maka sebenarnya dia tidak berzikir. Karena orang yang berbuat maksiat tentunya tidak ingat Allah. Ya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang meyakini bahwa setiap detik, setiap saat Allah itu memerhatikan tingkah laku kita. Itu adalah mulutnya mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan Allah Maha Besar. Tapi dalam keseharian masih mengakui ada yang lebih besar dari Allah. Dalam keseharian masih mengakui bahwasanya dengan uang kita bisa melakukan segalanya. Dalam keseharian kita masih mengakui bahwa jabatan itu adalah segalanya. Menuhankan, mungkin ada istilah menuhankan harta, menuhankan jabatan, menuhankan wanita. Itu artinya menjadikan sesuatu selain Allah itu besar, mementingkan sesuatu selain Allah. Nah, waktunya sholat misalkan, tapi mendahulukan yang lain, sampai kemudian mau sholat asar mesisan wudhu ini dadi siji. Nah, sholatnya itu 5 menit sebelum asar berkumandang. Mesisan saat wudhu ini gak balik-balik di sholat. Nah, nanti mesisan asarnya kan bisa jamaah saat. Nah, gitu. Itu mementingkan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini ada hadis, ada orang miskin dari Muhajirin itu iri melihat orang-orang kaya dari kaum Muhajirin. Bahwasanya orang kaya itu saya bacakan. Zaba ahli dusur itu sebuah kaum di zamannya Nabi. Bidarajatil ulya wan naim al muqim. Seorang ahli dusur itu orang yang kaya di zamannya Nabi, sebuah kelompok, sebuah suku yang diberikan oleh Allah darajat yang tinggi. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, apa itu? Kemudian orang Muhajirin yang miskin tadi mengatakan, yusalluna kama nusolli. Mereka sholat, orang yang kaya tadi sholat sebagaimana kita sholat. Wayasumuna kama nasumu. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Wayatasaddaquna walanatasaddaq. Tapi mereka bersedekah, kita tidak bisa bersedekah karena kita miskin. Waya'tikuna walana'tik. Ya'tikuna itu membebaskan budak. Dulu kan masih ada budak. Mereka bisa membebaskan budak, kita tidak bisa. Mereka iri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya gimana kita bisa menyaingi mereka gitu loh. Afala u'allimukum syai'an. Nah, Rasul mengatakan, mau ndak kamu saya ajari sesuatu? Tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Jika sesuatu itu dikerjakan, maka kalian akan bisa mengungguli orang muhajir yang ahli dusur tadi. Wala yakunu ahadan afdhala minkum. Dan tidak ada yang bisa membuat kalian lebih mulia jika mengerjakan amalan ini,
illa man sona'a misla ma sona'tum, kecuali orang itu mengerjakan apa yang sama dikerjakan olehmu. Apa itu? Faqalu bala ya Rasulullah, ya boleh ya Rasulullah, saya sangat senang. Faqala tusabbihuna, disuruh berzikir sama Rasul. Tusabbihuna itu mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa tukabbiruna, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa tahmaduna, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dubura kulli sholatin, di setiap akhir sholat. Salasan wa salasina marrah, 33 kali. Kemudian orang fakir dari kaum muhajirin tadi mempraktekkan. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dubura kulli sholat, setiap akhir sholat. Ternyata orang-orang kaya muhajirin tadi mendengar, kemarin ada Rasul bersabda bahwasanya orang-orang miskin itu disuruh, amalannya disuruh berzikir. Akhirnya ditiru sama orang-orang kaya muhajirin tadi. Faraja'a fuqara al muhajirin, kemudian orang-orang fakir muhajirin tadi balik lagi ke Rasul, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, protes meneng, sami'a ikhwanuna, wahai Rasul, orang-orang dusur yang kaya itu krungu sampean ngomong wingi seperti itu. Akhirnya melok-melok zikir. Sami'a ikhwanuna ahlul amwal ya orang-orang kaya. Bima fa'alna, sebagaimana yang kita kerjakan, yaitu tadi zikir tadi. Faqalu mislahu, dan mereka mengatakan atau melakukan zikir juga seperti itu. Lah akhirnya lah ya awak dhewe kalah meneng. Maksudnya tadi itu dikasih zikir itu supaya orang miskin tadi itu bisa mengikuti pahala yang tidak bisa dilakukan oleh orang kaya seperti sedekah dan seperti membebaskan budak. Nah ternyata orang kaya tadi mendengar yang diucapkan Rasul, ditiru. Nah terus ada amalan apa lagi yang saya bisa menyalip mereka? Faqala Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan, ya apa meneng, zalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu rahmatnya Allah yang diberikan kepada yang Dia kehendaki. Ada dua pelajaran yang dapat kita ambil di sini, bahwasanya zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar itu pahalanya sama dengan kita bisa bersedekah sebagaimana orang-orang yang kaya dan membebaskan budak sebagaimana orang-orang yang kaya lakukan. Yang kedua adalah bagaimanapun orang yang miskin itu ada amalan yang tidak bisa diperbuat oleh orang miskin sebagaimana yang diperbuat oleh orang kaya. Orang kaya bisa berhaji, orang miskin tidak bisa berhaji, kecuali ada yang menghajikan ya. Orang miskin tidak bisa membangun masjid, orang kaya bisa membangun masjid. Makanya Rasul mengatakan, ya sudah, itu rahmatnya Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Makanya sebenarnya kalau dikatakan bahwa Rasul itu melarat, sebenarnya Rasul itu kaya, cuma cara hidupnya, berperilakunya itu sederhana. Rasul itu pedagang. Ketika setelah mengikuti Khadijah itu Rasul juga kaya orangnya. Beliau melamar Khadijah, melamar Khadijah itu dengan unta yang cukup bagus, unta yang kategorisasinya kalau mungkin sekarang sapi itu sapi yang harganya mahal. Kemudian kudanya beliau untuk berperang itu kuda yang sangat bagus. Artinya beliau kan mampu, tapi rumahnya sederhana, tempat tidurnya sederhana, hanya beralaskan kurma. Tapi kalau kita sekarang kan tujuannya itu tampak kaya,
tujuannya itu tampak kaya, bukan tujuannya kaya. Kalau tujuannya tampak kaya itu macam-macam dibelani. Ngredit mobil dibelani, ngredit sepeda kan tampak kaya. Tapi kalau tujuannya kaya, orang tidak akan mau kredit. Dia akan investasi tanah, investasi rumah, karena itu akan, ya tampaknya akhirnya tidak punya apa-apa. Sepedanya butut itu ewek-ewek, tapi kan investasi rumahnya di mana-mana. Nah, itu yang penting seperti itu. Nah, kalau orang yang paling kaya di dunia itu kan Bill Gates yang punya Microsoft. Itu begitu. Tujuan kita itu menjadi orang kaya, bukan tampak kaya. Nah, yang punya Facebook, Mark Zuckerberg itu dia hanya punya kaos, kemana-mana itu dia hanya punya kaos dengan jenis yang sama. Warnanya itu kalau nggak salah abu-abu. Kaosnya itu ya gitu tok. Tapi dia punya kaos banyak, tapi ya seperti itu bentuknya dan warnanya. Padahal kekayaannya itu luar biasa. Dia pakai mobil yang harganya 400 juta. Kalau dibandingkan dengan kekayaannya, mobil 400 juta itu sama dengan kita pakai mobil Cherry atau mobil angkot yang harganya 10 juta. Gitu loh. Perbandingannya itu seperti itu. Jadi sepatunya, jadi tidak ada jam yang mewah, tidak ada sepatu yang mewah. Nah, ini adalah kesederhanaan. Jadi malah ke sana ya, karena cerita tentang ini tadi, ahli dusur tadi, orang yang kaya dengan orang yang miskin. Yang terakhir adalah ada 4 macam orang. Ada orang kaya dan berzikir, ada orang kaya tidak berzikir, ada orang miskin berzikir, ada orang miskin tidak berzikir. Nah, ini kaya dan berzikir ini luar biasa. Kaya tidak berzikir juga banyak ya, karena dia merasa saya kaya tanpa melalui zikir. Saya sholat nggak sholat ya pancet kaya. Kan begitu, ada yang berpikir begitu. Miskin dan berzikir ini masih alhamdulillah. Ini yang nggak tahu diri. Sudah miskin tidak mau berzikir. Nah, ini. Jadi itulah apa namanya, sudah selesai. Materi pembelajaran yang ketiga yaitu ibadah dan zikir. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa ibadah itu penting, pentingnya ibadah, mengajari anak sholat dengan baik, bacaannya dengan baik, mengajari anak-anak Al-Quran, mengajari anak pentingnya berzikir, sehingga kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Mungkin itu, monggo silakan jika ada yang bertanya. Monggo bapak-bapak dan ibu-ibu mau ditanyakan. Apakah ibadah itu negatif dengan tujuan positif itu dinamakan ibadah? Seperti contohnya ayo nyolong cit digawe rujaan nyenengno kanca. Terus yang kedua kan nilai sedekah orang miskin itu dengan orang kaya itu sama. Terima kasih. Pertanyaan pertama tadi, pekerjaan yang prosesnya tidak baik tapi tujuannya untuk baik, kebaikan Pak nggih. Kira-kira begitu. Itu kayak cerita Robin Hood kalau nggak Pak nggih. Itu mencuri tapi curiannya dikasihkan untuk anak fakir miskin, yatim piatu. Kemudian kalau gitu korupsi sebanyak-banyaknya untuk menafkahi banyak. Apa namanya? Kita tidak bisa kemudian menjadikan sesuatu yang buruk, sesuatu yang pada dasarnya haram menjadi halal karena dengan tujuan, misalkan ada seorang janda. Wah, seorang janda ini kan sudah lama tidak mendapatkan nafkah biologis. Saya kok orangnya baik Pak. Nah, tetangga saya itu kalau sudah ditinggal suami, itu kan bagian dari membahagiakan tetangga, membahagiakan orang lain ya. Ya tetap nggak bisa.
kemudian dianggap bahwasanya perbuatannya itu menjadi baik. Nah, itu. Tapi ada salah satu perbuatan yang buruk tapi untuk menyelamatkan diri kita. Contohnya adalah berbohong. Dalam satu waktu berbohong itu boleh. Ketika misalkan kita diancam, zaman-zaman peperangan kan begitu Pak ya. Kaum muslim diancam, disuruh menunjukkan posisi Rasul di mana, atau disuruh membongkar strategi apa yang namanya. Dia berbohong. Kalau dia jujur ya akhirnya kalah. Atau kita misalnya ditodong pisau sudah di sini, uangmu kamu taruh mana misalnya, itu ada di bawahnya bantal. Terus kalau mau itu di lemari itu ada kuncinya, itu di situ. Terus kemudian itu nomor rekening saya ada, itu PIN ATM-nya. Sangat jujur sekali kepada malingnya. Ya wis 16 Pak. Jadi ada dalam suatu ketika yang berbohong itu kan tidak boleh, tapi dalam keadaan seperti itu dibolehkan. Kemudian yang kedua adalah ini orang kaya, misalkan orang kaya di Indonesia ini siapa sih, misalkan Yusuf Kala. Yusuf Kala itu dengan kita ngasih masukkan celengan 1.000, ambek Yusuf Kala masukkan celengan 1.000. Nah, kira-kira itu pahalanya sama apa enggak? Ya, kalau urusan pahala itu kita enggak bisa ngitung ya. Tapi kalau misalkan begini, tadi saya katakan bahwasanya Mark Zuckerberg hartanya itu triliunan. Ya, punya mobil harga 400 juta, itu tidak mewah, itu sangat-sangat sederhana. Hartanya triliunan. Lah kalau kita gajine saulan kadang gak sampai 2 juta, utangnya akeh, mobilnya 300 juta itu sudah sangat mewah. Nah, itu ukuran seperti itu. Jadi orang kaya mengeluarkan 100.000 itu seperti kita mengeluarkan 1.000 rupiah. Nilainya 100.000 orang kaya dengan nilainya 100.000 kita itu berbeda. Kemarin waktu di Ambon itu Tanwir, itu Pak Yusuf Kala ngasih 1 miliar ditambah untuk membeli rumah sakit apung itu ya. Nah, 1 miliarnya Pak Yusuf Kala dengan 1 miliar kita itu jauh Pak. Kita mungkin butuh puluhan tahun untuk bisa mengumpulkan 1 miliar. Tapi Pak Yusuf Kala mungkin sebulan, 1 minggu itu sudah 1 miliar sudah di kantong. Maka nilai yang dikeluarkan sedekah kita itu juga bisa jadi memiliki nilai yang berbeda di mata Allah. Ya tergantung tadi niatnya lagi. Kalau niatnya itu 1 miliar tapi niatnya untuk sum'ah, untuk riya, tentunya tidak bernilai. Tapi kalau 1.000 saja tapi nilainya ikhlas, insya Allah itu jauh lebih besar nilainya daripada tidak menilai angkanya, insya Allah lah. Ya, makanya hitung-hitungannya jangan kemudian dikali, ya memang sih boleh dikali 10, dikali 700 kan begitu. Tapi sudah kita wis lillahi ta'ala mencari ridhonya Allah, mbok iki kok dibalekno lagi dalam bentuk uang, dalam bentuk rezeki, wis itu urusannya Allah. Yang penting kita itu sudah melakukan kebaikan, sudah bersedekah gitu nggih. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sampun jam 5 mungkin. Sebentar, mungkin masa ada lagi. Ibu barangkali. Ibu barangkali ada yang mau bertanya. Monggo, kalau tidak ada yang bertanya. Nggih. Ya, terima kasih. Monggo ditutup Pak. Nggih. Untuk pertemuan besok yang terakhir adalah fikih. Jadi anak selain diajari bagaimana beribadah, bagaimana berzikir, anak juga harus nanti diajari fikih. Fikih itu yufaqihu fiddin, faham terhadap agama. Nah, setelah nanti empat materi pembelajaran ini nanti akan ada metode pembelajaran. Nah, nanti bertahap, insya Allah nanti pelan-pelan.
Tapi nanti sebelum ke metode, nanti saya mau menjelaskan tentang ranah pembelajaran. Jadi mana yang harus diajarkan, kan ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Itu 3 ranah yang terkenal dalam dunia pendidikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.